Selamat berjumpa lagi dengan kami dari Divisi Training Mahkota Group. Pada hari ini kita akan memulai mengenal divisi training dengan cara melihat dua gelas yang saya tampilkan ini. Saya berharap teman-teman memiliki gelas yang ada di sebelah kiri yang masih mampu menerima masukan dibandingkan dengan gelas yang sebelah kanan sudah mulai penuh. Jika ditambah dengan informasi yang lain, maka isi gelas itu adalah akan tumpah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menyiapkan gelas yang bisa menerima informasi-informasi positif tentang training. Sebelum kita melanjutkan program apa saja yang dirancang oleh divisi training untuk teman-teman semua, maka saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya adalah Gede Eko Pramudia yang dipercaya untuk memimpin divisi training Mahkota Group. Saya lahir tahun 1962 dan tahun 1982 saya lulus dari SMA 3 Denpasar. Terus kemudian saya melanjutkan pendidikan khusus di PT Pos Indonesia. Di sana sebagian besar karir saya mulai, yaitu di tahun 1998 saya dipercaya menjadi kepala kantor pos di satu daerah di Timor. Kemudian dari tahun 90 sampai tahun 2000 saya berpindah-pindah, mulai dari wakil kepala kantor pos Semarang, kemudian kantor pos Pati, kantor pos Purwokerto, dan terakhir karir saya di PT Pos Indonesia adalah sebagai kepala kantor pos Makassar. Selesai saya di kantor pos Makassar, yang saya peroleh jabatan itu dengan mengikuti job tender. Selesai job tender itu dan berhasil sesuai target, maka saya tahun 2000 pindah ke Jakarta dan di situ mulai berkarir di yang saat itu masih jarang orang mendalami, yaitu di dunia IT, di dunia internet. Dari tahun 2020 sampai tahun 2012 saya berkarir di PT Quantum Access Indonesia dan di PT Bakti Wasantaranet. Tahun 2012 itu saya memasuki bidang kerjaan yang berbeda lagi. Saya bergabung di Bima Palma Nugraha, sebuah perusahaan dan pengolahan kelapa sawit. Sampai dengan tahun 2017 saya berhenti di PT Bima Palma Nugraha dan saya beristirahat di Bali sampai dengan tahun 2021. Itu saya mendalami bidang lingkungan hidup. Saya bergerak di perkumpulan yang memperhatikan lingkungan hidup. Sedikit pengalaman saya dalam bekerja, karir akademik saya pernah membantu Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Jakarta. Saya pernah ikut serta dalam penelitian air di dunia, yaitu meneliti air di Arab, Jepang, Indonesia, dan Australia. Di dunia penelitian itu saya banyak membantu profesor untuk melakukan penelitian di sana. Beralih ke dunia perkebunan, saya pernah ikut serta dalam tim penilaian kebun yang dipimpin oleh Departemen Pertanian. Terus kemudian saya pernah ikut serta dalam pembukaan lahan baru di Kalimantan Timur. Dan saya pernah ikut serta dalam
pembangunan pabrik di Bima Palma Nugraha. Dengan pengalaman yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan teman-teman bisa menerima kehadiran saya di divisi training. Perlu saya informasikan bahwa divisi training mulai secara aktif di tanggal 4 April 2024 itu memiliki rencana kerja sebagai berikut. Tugas divisi training adalah untuk mensosialisasikan visi dan misi perusahaan dalam bentuk penerapan nilai-nilai perusahaan melalui training-training yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Training yang kami lakukan bisa dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain atau dilaksanakan secara mandiri. Sebelum saya melanjutkan program kerja, kita perlu mengetahui misi dan visi Mahkota Group. Visi Mahkota Group adalah menjadi salah satu perusahaan terbaik dunia yang mengutamakan kesejahteraan stakeholder dan ramah lingkungan dalam memproduksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Sementara misinya adalah perusahaan yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dengan menerapkan manajemen mutu, lingkungan, dan K3 yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, teknologi dan sistem informasi yang handal, serta struktur keuangan yang kuat. Di sini ditekankan bahwa keberhasilan visi dan misi ini ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Disinilah peran penting dari divisi training. Tujuan dari training itu dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, kami memiliki tugas untuk meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas hasil kerja, mengurangi kesalahan. Dari 5 tadi itu semua membutuhkan kerjasama antara divisi training dan teman-teman sebagai pelaksana di masing-masing SBU. Tugas yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana meningkatkan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan retensi karyawan, meningkatkan kepemimpinan, mengurangi biaya, serta kita mampu mengikuti perubahan. Tugas dari divisi training tadi bisa kita lakukan dalam bentuk training, yaitu berfokus pada penyampaian pengetahuan, keterampilan tertentu kepada peserta dengan tujuan adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam satu area tertentu. Misalnya saja tentang stasiun rebusan, stasiun pres, itu semua dapat kita lakukan melalui training. Selain training, kita juga melakukan coaching. Apa yang dimaksud dengan coaching? Kita berfokus pada pengembangan individu secara pribadi dan profesional. Tujuannya adalah untuk membantu individu itu mencapai potensi maksimal dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi kemajuan mereka. Jadi coaching ini sifatnya sangat individual, di mana divisi training akan melakukan coaching jika diperlukan terhadap teman-teman yang berpotensi untuk terus dikembangkan atau teman-teman yang mengalami penurunan motivasi untuk bisa kembali ke motivasi semula atau lebih tinggi dari motivasi sebelumnya. Selain melakukan training dan coaching, kita juga membangun tim melalui team building. Jadi kita akan melakukan beberapa kegiatan team building yang diharapkan dapat mempererat kerjasama antar tim.
Bentuk training yang akan dilakukan di divisi training adalah dalam bentuk kelas atau workshop, bisa juga e-learning, terus bisa juga pelatihan atau training itu dilakukan berdasarkan basis project. Jadi peserta akan diberi project tertentu, dan dari penyelesaian project itulah akan diberi penilaian. Terus bisa juga dilakukan melalui simulasi, terus on the job kita akan menugaskan teman-teman di satu pekerjaan, akan kita evaluasi, atau kita bisa juga trainingnya dalam bentuk game, atau training yang berbasis tim. Jadi akan kita buat tim yang satu dengan tim yang lain, akan kita perlombakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu di perusahaan kita. Nah, apa yang akan kita berikan kepada para peserta training? Pertama, tentunya kita akan mencatat keikutsertaan peserta training sebagai salah satu dasar penilaian KPI teman-teman semua. Selain itu, kita akan berikan juga sertifikat, serta dalam hal-hal tertentu kita akan rekomendasi manajemen untuk teman-teman bisa memegang satu jabatan tertentu. Inilah program kerja dari divisi training yang akan terus kita kembangkan dari tahun ke tahun. Terima kasih untuk menerima masukan dari teman-teman semua. Jika ada masukan, bisa disampaikan kepada kami, baik melalui channel ini atau langsung ke nomor telepon kami. Terima kasih. Selamat mengikut yang akan diadakan oleh divisi training. Terima kasih.